Selamat datang. Dalam video ini, kami akan memandu Anda mengenai persyaratan pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Sijunjung. Permohonan isbat nikah membutuhkan pemahaman yang jelas mengenai syarat-syarat yang perlu dipenuhi agar permohonan Anda dapat diproses dengan lancar. Isbat nikah adalah permohonan yang diajukan ke pengadilan untuk mengesahkan pernikahan yang sudah dilakukan namun belum tercatat dalam kantor urusan agama. Dalam praktiknya, isbat nikah terbagi menjadi dua jenis, yaitu isbat nikah volunter dan isbat nikah kontensius. Isbat nikah volunter dalam hal ini isbat nikah yang diajukan hanya permohonan dari para pemohon, yaitu suami dan istri. Isbat nikah kontensius adalah permohonan isbat nikah yang melibatkan pihak lain, sehingga ada pemohon atau penggugat dan termohon atau tergugat. Misalnya, jika salah satu pasangan telah meninggal dunia dan ada ahli waris lainnya. Dasar hukum pengajuan isbat nikah di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan terkait lainnya. Isbat nikah bertujuan untuk memastikan status pernikahan diakui secara sah oleh negara sehingga para pemohon dapat mengajukan di Pengadilan Agama Sijunjung. Berdasarkan kompilasi hukum Islam pasal 7 ayat 3 menyatakan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai dalam rangkaian penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Berikut dokumen yang perlu disiapkan. Surat permohonan disertai soft copy. Ditujukan kepada Pengadilan Agama Sijunjung dan mencantumkan informasi mengenai waktu dan tempat pernikahan, identitas wali nikah, 2 orang saksi nikah, petugas yang menikahkan, serta mahar yang diberikan. Jika status waktu menikah para pemohon cerai hidup, maka para pihak melampirkan akta cerai dari pengadilan. Dan apabila para pemohon berstatus cerai mati, maka para pihak perlu melampirkan akta kematian yang dikeluarkan oleh Disduk Capil. Fotokopi KTP para pemohon. Pastikan KTP yang disertakan sesuai dengan identitas Anda. Jika alamat di KTP sudah tidak sesuai dengan tempat tinggal saat ini, lengkapi dengan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan atau wali nagari. Fotokopi KK para pemohon. Jika kakak para pemohon belum tergabung, maka para pemohon wajib melampirkan kakak mereka masing-masing. Surat keterangan tentang adanya pernikahan yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan atau wali nagari. Surat ini menjelaskan bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan di masyarakat yang diketahui oleh wali nagari setempat. Bagaimana jika salah satu pihak sudah meninggal dunia dan pemohon membutuhkan keputusan mengenai pengakuan hukum terkait pernikahannya? Untuk keperluan administratif, berikut adalah persyaratan tambahan yang harus disiapkan untuk perkara isbat nikah kontensius. Pertama, fotokopi akta kematian dari salah satu pihak telah meninggal dunia. Yang kedua, fotokopi KTP, KK, dan ranji keluarga dari saudara almarhum yang menjadi termohon dalam perkara ini yang diketahui oleh wali nagari yang menunjukkan hubungan keluarga dengan almarhum. Ketiga, ranji keluarga dari pemohon yang menunjukkan hubungan antara pemohon dan wali nikah jika yang menikahkan bukan ayah kandung atau saudara kandung. Itulah panduan lengkap mengenai persyaratan pengajuan isbat nikah, baik untuk kasus volunteer maupun kontensius. Pastikan semua dokumen telah lengkap agar proses pengajuan berjalan lancar. Untuk informasi lebih lanjut, scan kode QR berikut atau kunjungi website resmi Pengadilan Agama Sijunjung. Mari bersama membangun kesadaran hukum yang lebih baik.